Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarah Nur Hakiki dengan NIM 2204265. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Administrasi Pegawaian tentang materi 7 dan 8 tentang hak dan kewajiban PNS. Yang pertama tentang hak pegawai negeri sipil. Yang pertama yaitu hak memperoleh gaji. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dengan diubahnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 terdapat pada pasal 7 menyatakan bahwa setiap pegawai negeri sipil berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Selanjutnya, keseluruhan penghasilan gaji pegawai negeri sipil itu sendiri dari gaji pokok dan tunjangan. Selanjutnya yaitu sistem penggajian. Yang pertama yaitu ada sistem skala tunggal, yang mana sistem skala tunggal adalah sistem penggajian pegawai yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya yaitu ada sistem skala ganda, yang mana yaitu sistem skala ganda ini adalah sistem yang menentukan besarnya gaji bukan saja berdasarkan pada pangkat, tetapi juga pada dasar sifat pekerjaan yang mereka lakukan. Selanjutnya yaitu sistem skala gabungan, yang mana untuk menghilangkan kerugian yang terdapat pada sistem skala tunggal dan sistem skala ganda, maka sistem pengkajian pegawai negeri sipil yang akan digunakan adalah sistem skala gabungan, yaitu gaji pokok bagi PNS yang berpangkat sama ditetapkan sama, di samping diberikan tunjangan bagi pegawai negeri sipil yang berdasarkan penilaian melaksanakan beban tugas yang lebih besar dan memikul tanggung jawab mereka. Selanjutnya yaitu kewajiban pegawai negeri sipil. Yang pertama yaitu setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintahan. Selanjutnya yaitu menjaga persatuan dan kesatuan dalam negara Republik Indonesia. Selanjutnya menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya. Selanjutnya menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dan mengangkat sumpah dan janji bagi calon pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi PNS. Selanjutnya memenuhi ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian negeri sipil, pegawai negeri sipil. Pada Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2010 juga mengatur larangan bagi pegawai negeri sipil. Adapun larangan tersebut, yang pertama yaitu menyalahgunakan wewenang, yang kedua menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi untuk orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain. Yang ketiga, tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara atau lembaga atau organisasi internasional. Yang selanjutnya yaitu bekerja pada perusahaan asing, konsultasi asing atau lembaga swadaya masyarakat asing. Yang selanjutnya itu memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan dan meminjamkan barang-barang milik negara. Yang selanjutnya yaitu melakukan kegiatan bersama dengan atasan tanpa sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjaan dengan tujuan untuk keuntungan pribadi atau golongan. Selanjutnya materi terkait tunjangan pegawai, yang mana tunjangan ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga itu diberikan kepada pegawai negeri sipil yang beristri atau bersuami, diberikan tunjangan istri atau suami sebesar 10% dari gaji pokok pegawai negeri sipil tersebut. Yang kedua yaitu tunjangan jabatan, yang mana yang dimaksud dengan jabatan tertentu adalah jabatan struktural seperti Direktur Jenderal, Direktur Kepala Biro, atau yang lainnya. Tunjangan jabatan struktural diberikan menurut tingkat eselon yang dijabat dari pejabat yang bersangkutan. Selanjutnya ada tunjangan jabatan fungsional, yang mana besarnya tunjangan jabatan fungsional berlainan tergantung berat ringannya jabatan fungsional tersebut dan masing-masing diatur dengan peraturan presiden. Selanjutnya ada tunjangan pangan, yang mana tunjangan pangan diberikan berupa beras atau dibayar dengan uang yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
Ada juga tunjangan umum yang diberikan kepada setiap pegawai negeri sipil yang tidak menerima tunjangan jabatan fungsional atau dipersamakan dengan tunjangan jabatan. Selanjutnya yaitu tunjangan uang makan. Tunjangan uang makan diberikan kepada pegawai negeri sipil sebesar 10.000 per hari, paling lama 22 hari per bulan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2007. Yang terakhir yaitu tunjangan lain-lain selain itu tunjangan diberikan seperti tersebut di atas. Apabila ada alasan yang kuat kepada pegawai negeri sipil, diberikan tunjangan lain-lain seperti tunjangan kemahalan daerah, tunjangan penyesuaian indeks harga, tunjangan karena risiko pekerjaan. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan hak dan kewajiban pegawai negeri sipil dan tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.